Dalam jagat spiritualitas, konsep Twin Flame memancarkan daya tarik dan misteri tersendiri. Twin Flame bukan hanya tentang menemukan pasangan yang sejiwa, melainkan seseorang yang benar-benar mencerminkan inti terdalam diri kita. Mereka adalah refleksi jiwa yang begitu intens, hingga seringkali hubungan ini memunculkan sisi-sisi yang tidak pernah kita sadari, atau yang berusaha kita hindari. Bayangkan seseorang yang tidak hanya memahami impian dan hasrat kita, tetapi juga melihat dan memunculkan ketakutan dan keraguan yang paling dalam. Inilah esensi dari Twin Flame, bukan sekadar hubungan romantis, tetapi perjalanan menuju penemuan diri yang paling jujur. Dalam hubungan Twin Flame, kita kerap dihadapkan pada dinamika runner, trust, dan chaser, sebuah pola pelarian dan pengejaran yang tampak penuh konflik, namun mengandung pelajaran yang dalam. Dalam dinamika ini, satu pihak merasa terdorong untuk menjauh, merespon rasa takut atau tekanan dari keintiman yang terlalu kuat, sementara pihak lain terdorong untuk mengejar, merasa bahwa ikatan ini terlalu berharga untuk dilepaskan begitu saja. Bagi sebagian orang, pola ini bisa terlihat seperti permainan yang melelahkan, namun pada intinya, ini bukanlah permainan, melainkan sebuah proses penyelarasan emosional dan spiritual yang bertujuan untuk mengikis ego dan membuka jalan bagi kesadaran jiwa yang lebih tinggi. Hubungan Twin Flame sering dibandingkan dengan dua cermin yang berhadapan. Kedua cermin ini tidak hanya memantulkan satu sama lain, tetapi juga menggambarkan setiap celah dan sudut yang tersembunyi di dalam diri kita. Seperti sebuah cermin yang menyoroti setiap imperfeksi, keberadaan Twin Flame dalam hidup kita membawa kita untuk menghadapi bagian-bagian diri yang mungkin telah lama kita tolak. Rasa cinta yang muncul terasa begitu kuat dan mendalam, namun demikian pula dengan rasa sakit yang mungkin timbul seiring dengan kebangkitan dari luka-luka emosional yang tersembunyi. Dinamika Twin Flame menantang kita untuk melihat kehidupan dan hubungan secara berbeda. Alih-alih mencari kebahagiaan yang dangkal atau romansa yang stabil, Twin Flame menuntut kita untuk menggali lebih dalam, menjelajahi jiwa kita, dan mengatasi rintangan batin yang selama ini terpendam. Setiap pertemuan dengan Twin Flame seperti membuka pintu menuju diri yang lebih autentik, sekaligus memperlihatkan sisi-sisi yang perlu penyembuhan. Tidak semua orang bisa menerima intensitas ini. Itulah mengapa Twin Flame sering menjadi perjalanan emosional dan spiritual yang tidak mudah, namun sangat berarti. Kehadiran Twin Flame bukan untuk mengisi kekosongan dalam hidup kita, melainkan untuk memicu pertumbuhan yang mendalam, membawa kita menuju kesadaran yang lebih tinggi tentang diri sendiri. Twin Flame tidak muncul dalam hidup kita untuk sekadar menyenangkan hati. Mereka hadir untuk membimbing kita menghadapi diri sendiri dan mencapai pemahaman yang lebih besar tentang cinta yang sejati, cinta yang melampaui ego, dan melibatkan penerimaan tanpa syarat terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dalam perjalanan Twin Flame, sosok runner sering dianggap sebagai pihak yang melarikan diri. Namun, melarikan diri di sini bukan sekadar lari dari hubungan, melainkan lari dari intensitas keintiman yang bisa mengguncang fondasi diri. Bayangkan menghadapi seseorang yang tidak hanya memahami pikiran dan perasaan kita, tetapi juga mampu melihat kelemahan yang kita coba sembunyikan, ketakutan yang mengendap jauh di dasar hati. Dalam hubungan ini, runner adalah jiwa yang terbangun pada kenyataan bahwa keintiman ini begitu dalam hingga membuat dirinya merasa rentan, seolah-olah cermin yang dihadapkan kepadanya terlalu terang, memperlihatkan setiap sudut jiwa yang belum siap ia hadapi. Runner mungkin merasakan keinginan untuk menutup hati dan menarik diri karena intensitas emosional yang begitu kuat. Rasa cinta dan kedekatan ini seperti kobaran api yang menghanguskan dinding pertahanan diri mereka, memaksa mereka untuk melihat luka-luka lama, trauma, dan kelemahan yang mereka coba sembunyikan. Melarikan diri bukanlah tanda ketidakpedulian atau keegoisan. Ini adalah refleksi dari ketakutan yang sangat manusiawi untuk menghadapi aspek diri yang tersembunyi dan belum terselesaikan. Dalam banyak kasus, rasa takut yang muncul bukan hanya tentang takut kehilangan, tetapi juga takut menjadi begitu dekat hingga tak lagi mampu mengendalikan diri. Sebagai runner, perjalanan ini berubah menjadi proses pencarian diri yang mendalam. Mereka mungkin berpikir bahwa menjauh dari Twin Flame akan memberi ketenangan dan kedamaian, namun yang sering terjadi adalah justru kebalikannya.
Jauh dari Twin Flame, runner merasa tersesat, merasakan kekosongan yang aneh dan tak terjelaskan. Ini bukanlah pelarian dalam arti sesungguhnya. Ini adalah waktu yang diperlukan untuk merenungi siapa mereka di luar hubungan yang intens ini. Perjalanan yang mereka lakukan selama pelarian sebenarnya adalah proses penyembuhan pribadi. Saat mereka menarik diri, mereka sedang dipaksa untuk menghadapi bayangan-bayangan diri yang belum selesai, mencermati ketakutan terdalam, dan merumuskan kembali makna diri. Peran runner juga merupakan undangan untuk bertumbuh dan mengeksplorasi aspek spiritual yang lebih tinggi. Ketika seorang runner kembali kepada Twin Flame setelah melalui perjalanan internalnya, mereka seringkali datang dengan perspektif yang lebih matang dan pemahaman diri yang lebih dalam. Mereka mulai menyadari bahwa perjalanan yang mereka tempuh bukanlah pelarian dari Twin Flame, melainkan perjalanan menuju pemahaman tentang cinta yang sejati, cinta yang melampaui rasa takut, cinta yang tidak bergantung pada kepemilikan, tetapi pada penerimaan dan keterbukaan hati. Bagi seorang runner, lari dari Twin Flame mungkin terasa seperti kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Tapi sesungguhnya, setiap langkah yang menjauh dari hubungan ini merupakan langkah mendekati diri sejati. Dalam proses ini, runner belajar bahwa ketakutan bukanlah musuh, melainkan bagian dari perjalanan spiritual yang perlu diterima dan dipahami. Mereka mungkin berlari untuk menemukan ketenangan, tapi yang sering ditemukan adalah pelajaran tentang kerentanan dan keberanian untuk benar-benar hadir dalam keutuhan diri, bebas dari bayang-bayang ketakutan. Peran runner adalah refleksi dari proses pembelajaran yang menuntut keberanian untuk menghadapi jiwa yang terdalam. Dalam setiap langkah pelariannya, ia mengukir jalan menuju kesadaran yang lebih tinggi dan menjadi lebih dekat dengan tujuan perjalanan Twin Flame, menyadari bahwa cinta sejati tidak mengenal rasa takut, dan bahwa jalan menuju cinta yang hakiki dimulai dengan mencintai diri sepenuhnya, tanpa syarat. Jika runner adalah jiwa yang melarikan diri dari intensitas hubungan, maka chaser adalah pihak yang merasa terdorong untuk bertahan dan mengejar ikatan yang begitu kuat ini. Namun, mengejar dalam konteks Twin Flame bukanlah tentang ketergantungan atau obsesi. Ini adalah dorongan yang lahir dari rasa koneksi yang dalam dan panggilan jiwa yang tak terbantahkan. Bagi seorang chaser, Twin Flame adalah sebuah cermin jiwa yang begitu kuat, hingga kehilangan kehadiran mereka terasa seperti menghilangkan sebagian dari diri mereka sendiri. Dalam hati seorang chaser, cinta kepada Twin Flame adalah sesuatu yang mereka rasakan dengan keyakinan yang nyaris absolut. Mereka merasakan ikatan ini tidak hanya sebagai rasa cinta, tetapi sebagai bagian dari tujuan hidup dan perjalanan spiritual mereka. Ketika Twin Flame mereka menjauh, chaser tidak hanya merasakan kehilangan, tetapi juga kerinduan yang mendalam, seolah-olah ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Bagi chaser, hubungan ini adalah panggilan untuk memahami arti cinta sejati, dan mereka merasa terdorong untuk bertahan demi pelajaran yang terkandung dalam ikatan ini, bahkan ketika jalan yang harus ditempuh penuh dengan ketidakpastian dan penderitaan. Namun peran chaser dalam hubungan ini tidaklah mudah. Seiring dengan keinginan untuk mendekat, mereka juga harus menghadapi rasa frustrasi dan keputusasaan saat Twin Flame mereka terus menjauh. Ketika seorang chaser mencoba mengejar, mereka seringkali dipaksa untuk bertanya pada diri sendiri, "Mengapa aku terus bertahan? Mengapa aku merasa begitu terhubung, bahkan ketika dia menghilang dari hidupku?" Perjalanan ini bukan hanya tentang mengejar cinta, melainkan juga tentang menghadapi setiap keraguan, rasa takut, dan luka lama yang mungkin selama ini mereka abaikan. Pada intinya, peran chaser adalah pelajaran dalam kerelaan untuk mencintai tanpa syarat, bukan hanya kepada Twin Flame, tetapi juga kepada diri sendiri. Ketika mereka terus mengejar, mereka dipaksa untuk menghadapi kenyataan bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan, dan bahwa kebahagiaan tidak dapat digantungkan sepenuhnya pada kehadiran orang lain. Chaser dituntun untuk memahami bahwa cinta yang mereka cari sebenarnya terletak di dalam diri mereka sendiri. Saat mereka belajar untuk mencintai diri dengan sepenuh hati, kerinduan dan keinginan untuk mengejar berubah menjadi penerimaan dan kedamaian. Perjalanan chaser adalah undangan untuk menemukan kekuatan dalam kerentanan dan keberanian dalam ketidakpastian. Dengan terus mengejar, mereka sebenarnya sedang belajar untuk memahami makna cinta yang paling murni,
cinta yang tidak mendesak untuk memiliki, tetapi yang memberi kebebasan untuk menerima keadaan sebagaimana adanya. Setiap kali Chaser merasa kehilangan, mereka dihadapkan pada pilihan untuk mencari kedamaian di dalam diri, atau terus mengejar yang tak pasti. Dalam perjalanan ini, mereka menemukan bahwa kedamaian sejati datang ketika mereka bisa berdamai dengan diri sendiri dan menghargai cinta yang ada dalam diri tanpa syarat. Peran Chaser adalah tentang pembelajaran untuk melepaskan harapan dan tuntutan yang mungkin mereka miliki pada Twin Flame. Alih-alih berfokus pada mengejar hubungan, mereka diajak untuk menemukan arti keberlimpahan di dalam diri, sebuah cinta yang cukup untuk mengisi hati tanpa ketergantungan pada pihak luar. Mereka mulai memahami bahwa perjalanan Twin Flame adalah tentang bertumbuh menjadi individu yang utuh dan kuat, yang tidak perlu bergantung pada hubungan eksternal untuk merasakan kebahagiaan. Dalam peran ini, Chaser menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang mengejar atau memiliki, tetapi tentang memahami bahwa hubungan ini adalah cermin untuk mengungkap cinta dan kesadaran yang lebih tinggi. Ketika mereka mampu mencintai diri sendiri dengan penuh, ikatan dengan Twin Flame menjadi sesuatu yang tak perlu lagi dikejar, tetapi yang hadir dalam kehidupan mereka dengan kedamaian dan keseimbangan. Dalam hubungan Twin Flame, pergantian peran antara Runner dan Chaser bukan hanya sekadar perubahan dinamika, ini adalah proses transformasi yang dalam dan penuh makna. Di balik setiap peran yang diambil, terdapat tujuan spiritual yang memandu perjalanan kedua jiwa ini untuk saling mengisi dan menyempurnakan. Runner dan Chaser tidaklah statis, keduanya terus-menerus mengalami perubahan yang mengajak mereka untuk belajar dan bertumbuh bersama. Pergantian peran ini adalah cerminan dari pertumbuhan emosional dan spiritual yang mereka alami, sebuah proses yang menggugah kesadaran bahwa cinta sejati membutuhkan lebih dari sekadar keberanian untuk bertahan. Ia juga membutuhkan kebijaksanaan untuk melepaskan. Pergantian peran ini menunjukkan bahwa masing-masing individu dalam hubungan ini sebenarnya sedang menjalani perjalanan menuju penyembuhan diri. Ketika Runner kembali mendekat dan Chaser mengambil peran untuk berhenti mengejar, mereka sedang mengatasi ketakutan dan keraguan yang selama ini membatasi diri mereka. Pergantian ini mengungkapkan bahwa kedua jiwa memiliki pelajaran yang saling berkaitan, bahwa keberanian untuk menghadapi cinta dan keberanian untuk melepaskan adalah dua sisi dari proses pertumbuhan yang sama. Dinamika ini adalah sebuah tarian spiritual yang mengundang mereka untuk berhadapan dengan luka batin, ketidakamanan, dan ego yang mungkin selama ini membelenggu mereka. Proses pergantian peran adalah panggilan untuk memahami diri sendiri secara mendalam. Ketika seorang Chaser melepaskan perannya dan memilih untuk berhenti mengejar, ini bukanlah tanda keputusasaan, tetapi sebuah bentuk penerimaan. Mereka belajar untuk mencintai tanpa syarat, untuk tidak lagi bergantung pada kehadiran orang lain sebagai sumber kebahagiaan. Demikian pula, ketika seorang Runner kembali setelah melarikan diri, mereka melakukannya dengan kesadaran baru, menyadari bahwa ketakutan dan keraguan yang mereka rasakan adalah bagian dari diri mereka yang perlu disembuhkan, bukan dihindari. Mereka mulai melihat bahwa kedekatan tidak perlu mengancam identitas, dan bahwa cinta bisa menjadi ruang untuk menjadi diri sendiri sepenuhnya. Pergantian peran ini adalah undangan untuk menghadapi dan mengatasi ego. Dalam setiap pergantian, masing-masing individu diajak untuk melepaskan kontrol dan membuka hati mereka pada kemungkinan yang lebih besar. Runner dan Chaser pada akhirnya dihadapkan pada pelajaran yang sama. Cinta sejati bukanlah tentang siapa yang mengejar atau siapa yang lari, melainkan tentang keberanian untuk melepaskan ekspektasi dan memahami bahwa kebahagiaan sejati bersumber dari dalam. Transformasi ini membawa mereka untuk menghargai cinta sebagai pengalaman yang membebaskan, bukan yang membatasi. Mereka mulai menyadari bahwa rasa takut, cemas, atau marah yang mungkin muncul adalah refleksi dari ketidakpuasan batin yang perlu diatasi dalam diri masing-masing. Dengan mengalami pergantian peran ini, mereka menyadari bahwa Twin Flame bukanlah hubungan yang hadir untuk memuaskan ego atau ekspektasi romantis. Sebaliknya, ini adalah hubungan yang mendorong keduanya untuk menyingkap lapisan-lapisan diri yang paling rentan, yang mungkin selama ini tersembunyi di balik dinding pertahanan. Setiap kali peran berganti,
Keduanya dituntun untuk melihat dengan lebih jelas siapa mereka sebenarnya di balik ketakutan, harapan, dan ketidakpastian yang mereka bawa. Akhirnya, perjalanan pergantian peran ini adalah sebuah perjalanan menuju cinta yang lebih tinggi. Cinta yang tidak menuntut, tetapi menerima. Cinta yang tidak mengejar, tetapi menyambut. Setiap kali runner dan chaser mengalami transformasi, mereka sedang belajar untuk menjadi lebih utuh, lebih kuat, dan lebih mencintai diri sendiri. Dinamika ini membawa mereka pada pemahaman bahwa cinta sejati tidak membutuhkan validasi eksternal. Ia tumbuh dari kesadaran akan diri yang utuh, dari pemahaman bahwa mereka adalah individu yang sempurna dalam keunikan mereka, dan bahwa hubungan twin flame ini adalah jalan menuju penyatuan spiritual yang sejati. Di akhir perjalanan ini, baik runner maupun chaser menyadari bahwa pergantian peran bukanlah tentang menang atau kalah, tetapi tentang keberanian untuk menghadapi dan menerima diri sendiri dalam segala ketidaksempurnaan. Mereka belajar bahwa cinta adalah proses yang mengajarkan untuk menjadi versi diri yang lebih baik, bukan untuk orang lain, tetapi untuk kedamaian dan kebijaksanaan dalam diri. Pergantian peran ini adalah pelajaran yang mengingatkan mereka bahwa cinta yang sejati selalu mengundang kita untuk terus bertumbuh dan menjadi cahaya bagi diri sendiri. Menghadapi pergantian peran dalam hubungan twin flame menuntut keberanian, kesabaran, dan kebijaksanaan yang luar biasa. Ketika peran berubah dari runner menjadi chaser, atau sebaliknya, setiap individu dalam hubungan ini diundang untuk mempraktikkan cinta diri sebagai dasar dari segala hal. Pergantian ini bukan sekadar perubahan sikap atau perasaan, tetapi suatu perjalanan yang mendalam untuk memahami esensi diri. Ini adalah panggilan untuk menghadapi setiap rasa takut, luka lama, dan ketidakpastian dengan ketenangan yang baru. Ketenangan yang hanya bisa diperoleh dengan mengenal dan mencintai diri sendiri sepenuhnya. Salah satu tantangan utama dalam menghadapi dinamika pergantian peran adalah mengelola emosi yang muncul tanpa menekannya. Rasa sakit, kekecewaan, bahkan kemarahan adalah bagian dari proses penyembuhan yang diperlukan untuk tumbuh. Dalam perjalanan twin flame, emosi bukanlah musuh yang harus dihindari, melainkan teman yang perlu diakui dan diterima. Setiap emosi yang hadir membawa pesan, mengungkapkan hal-hal dalam diri yang mungkin selama ini diabaikan atau ditekan. Menolak emosi berarti menolak kesempatan untuk melihat diri dengan lebih jujur. Sebaliknya, menerima emosi yang muncul adalah langkah awal menuju kebebasan batin yang sejati. Kesabaran juga memainkan peran yang sangat penting dalam menghadapi perubahan ini. Dalam hubungan twin flame, waktu tidak berjalan menurut kehendak atau keinginan kita. Seringkali, dinamika ini membutuhkan waktu yang panjang untuk menemukan keseimbangannya, dan dalam proses ini, kesabaran menjadi landasan utama. Kesabaran yang dimaksud bukan sekadar menunggu, tetapi kesediaan untuk menjalani setiap momen dengan kesadaran penuh, memahami bahwa setiap langkah, setiap rasa sakit, setiap kebingungan adalah bagian dari proses penyembuhan diri. Kesabaran mengajarkan kita untuk melepaskan kebutuhan akan kontrol dan untuk percaya pada proses yang berjalan, bahwa segala sesuatunya akan terungkap sesuai waktu yang tepat. Pada dasarnya, perjalanan twin flame adalah perjalanan menuju cinta diri. Ketika kita berusaha mencintai diri kita dengan tulus, kita menciptakan fondasi yang kokoh untuk menghadapi setiap pergantian peran. Cinta diri bukan tentang ego atau narsisme. Ini adalah pengakuan terhadap nilai dan keunikan kita sebagai individu. Dengan mencintai diri sendiri, kita tidak lagi bergantung pada persetujuan atau kehadiran orang lain untuk merasa utuh. Sebaliknya, kita belajar untuk menghargai diri kita sendiri, untuk memahami bahwa cinta yang kita cari dari twin flame sebenarnya berakar dalam hati kita sendiri. Ketika cinta diri ini tumbuh, peran yang kita mainkan, entah sebagai runner atau chaser, menjadi sekunder. Yang utama adalah perjalanan kita menuju pemahaman dan kedamaian dalam diri. Navigasi pergantian peran juga mengajarkan pentingnya menghormati batasan diri. Terkadang, kita mungkin merasa terlalu larut dalam dinamika yang penuh dengan intensitas ini, hingga lupa untuk memberikan ruang bagi diri sendiri. Namun, memberi ruang bukan berarti menjauhkan diri dari twin flame atau memutuskan ikatan. Ini adalah cara untuk menjaga keseimbangan, untuk memberi diri kita kesempatan untuk bernapas,
dan mengintegrasikan setiap pelajaran yang telah kita terima. Dalam hubungan ini, ruang bukanlah bentuk penolakan, tetapi sebuah penghormatan terhadap kebutuhan individu untuk bertumbuh dan berkembang dengan mandiri. Pada akhirnya, navigasi dinamika ini mengarahkan kita pada penerimaan yang lebih besar, penerimaan terhadap diri sendiri dan terhadap perjalanan ini dalam segala kompleksitasnya. Dinamika Twin Flame mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak ditemukan dengan mengejar atau melarikan diri, tetapi dengan melepaskan ekspektasi yang membatasi kita. Ketika kita mampu menerima diri kita apa adanya, kita juga belajar menerima orang lain tanpa syarat. Dalam penerimaan ini, kita menemukan kebebasan dan kedamaian yang sejati, bukan karena semua masalah telah terselesaikan, tetapi karena kita telah menemukan jalan untuk berdamai dengan segala sesuatu yang terjadi dalam perjalanan ini. Navigasi pergantian peran adalah panggilan untuk menjadi lebih bijaksana, untuk melihat hidup dengan perspektif yang lebih luas, dan untuk menghargai setiap momen, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, sebagai bagian dari perjalanan spiritual kita. Ketika kita membuka hati dan pikiran, kita memahami bahwa hubungan Twin Flame ini adalah cermin yang membawa kita pada pemahaman bahwa cinta sejati bukanlah kepemilikan, tetapi pelepasan. Bukan tentang siapa yang menang atau siapa yang kalah, tetapi tentang perjalanan menuju diri yang lebih penuh dan bijaksana. Dalam perjalanan ini, kita menyadari bahwa cinta yang sejati adalah yang menghormati kebebasan diri dan pasangan, yang membebaskan kita dari ilusi dan ketakutan, dan yang membawa kita pada kesadaran bahwa setiap perubahan, setiap pergantian peran, adalah bagian dari proses menuju kesatuan spiritual yang sejati. Ini adalah perjalanan yang menggugah hati dan jiwa, sebuah perjalanan menuju cinta yang paling murni, cinta yang tidak mengikat, tetapi yang membebaskan. Perjalanan Twin Flame seringkali terasa seperti berada di jalur yang sepi, penuh ketidakpastian, dan kadang-kadang terasa menyakitkan. Di tengah kerumitan dan intensitasnya, mudah merasa terisolasi, seolah-olah tidak ada seorang pun yang dapat memahami kedalaman pengalaman ini. Namun, menemukan dukungan dan kebersamaan dalam perjalanan ini bisa menjadi sebuah rahmat yang membangkitkan semangat dan ketenangan. Kebersamaan ini memberikan ruang untuk berbagi cerita, saling menguatkan, dan memahami bahwa kita tidaklah sendirian. Setiap orang yang berjalan di jalur ini membawa kisah dan pelajaran yang berharga, membentuk jaringan jiwa-jiwa yang saling terhubung. Dalam perjalanan Twin Flame, menemukan komunitas atau kelompok pendukung adalah seperti menemukan oase di tengah gurun. Di sana, kita dapat membuka diri tanpa takut dihakimi, berbicara tentang pengalaman yang mungkin sulit dipahami oleh orang lain, dan mendapatkan wawasan dari mereka yang mungkin telah melalui fase serupa. Dukungan ini tidak hanya mengurangi rasa kesepian, tetapi juga membantu mempercepat pemahaman dan penerimaan atas perjalanan ini. Dalam komunitas ini, kita belajar untuk melepaskan rasa malu atau kebingungan atas apa yang kita alami dan menggantinya dengan rasa syukur dan keberanian. Kebersamaan ini juga menjadi cermin yang menunjukkan bahwa setiap orang memiliki dinamika unik dalam perjalanan Twin Flame mereka. Meskipun setiap perjalanan berbeda, setiap jiwa yang kita temui membawa pelajaran yang dapat memperkaya pemahaman kita. Mereka menjadi saksi bahwa perubahan peran, ketidakpastian, dan tantangan yang muncul adalah bagian dari proses alami yang pada akhirnya membawa kita lebih dekat pada pemahaman yang mendalam tentang cinta tanpa syarat. Dalam dukungan ini, kita menemukan bahwa pergantian peran bukanlah penghalang untuk mencapai kesatuan, melainkan kesempatan untuk bertumbuh dan melihat hubungan ini dari sudut pandang yang lebih luas dan penuh kasih. Perjalanan Twin Flame adalah panggilan untuk mengembangkan kekuatan batin dan menemukan kedamaian di dalam diri, tetapi ini tidak berarti kita harus menempuhnya seorang diri. Dalam kebersamaan dengan mereka yang mengerti, kita mendapatkan ruang untuk mengenali emosi kita, merangkul luka-luka lama, dan menemukan cara untuk menyembuhkan diri dengan dukungan penuh kasih. Komunitas ini menjadi tempat untuk berbagi kebijaksanaan, pelajaran, dan semangat yang menguatkan kita saat mengalami pergolakan. Bersama mereka, kita menemukan bahwa hubungan Twin Flame bukan hanya tentang menemukan cinta,
tetapi juga tentang menyelami diri kita dengan kedalaman dan kejujuran. Menerima kebersamaan dalam perjalanan ini bukan berarti menggantungkan kebahagiaan pada orang lain, tetapi menyadari bahwa cinta dan hubungan tidak pernah berjalan dalam isolasi. Dengan berbagi pengalaman, kita dapat melonggarkan rasa sakit yang selama ini kita bawa seorang diri dan menemukan keberanian untuk melanjutkan perjalanan dengan lebih ringan. Dukungan ini mengajarkan kita untuk melihat setiap rintangan sebagai kesempatan, setiap tantangan sebagai pelajaran, dan setiap pergantian peran sebagai panggilan untuk menjadi versi diri yang lebih baik dan lebih penuh kasih. Bersama-sama, kita menemukan kekuatan untuk menerima dinamika Twin Flame sebagai perjalanan menuju cinta tanpa syarat. Dengan saling mendukung, kita dapat menghadapi perubahan dengan lebih ikhlas dan pada akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati terletak pada keseimbangan antara cinta kepada orang lain dan cinta kepada diri sendiri. Kebersamaan ini adalah pengingat bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah jaringan jiwa yang saling membantu untuk mencapai kebijaksanaan dan kedamaian. Dalam menemukan dukungan dan kebersamaan, kita belajar untuk menghargai perjalanan Twin Flame sebagai sebuah jalan menuju kesatuan spiritual dan cinta yang melampaui batas. Kita menjadi lebih sadar bahwa setiap individu dalam komunitas ini adalah guru, cermin, dan penunjuk arah yang membantu kita melihat dan menerima diri sendiri dengan lebih jernih. Kebersamaan ini menjadi sumber kekuatan untuk terus maju, dan dalam prosesnya, kita menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang hubungan dengan Twin Flame, tetapi juga tentang hubungan kita dengan dunia, dengan kehidupan, dan yang paling penting, dengan diri kita sendiri. Kita mulai melihat bahwa cinta sejati tidak hanya ditemukan dalam kehadiran Twin Flame, tetapi dalam diri kita, dalam komunitas yang mendukung kita, dan dalam semesta yang mengarahkan kita ke jalan penyatuan. Kebersamaan ini adalah perjalanan menuju kesadaran bahwa cinta tidak terbatas pada satu individu, tetapi adalah energi yang mengalir melalui setiap interaksi, setiap pelajaran, dan setiap momen yang kita alami bersama. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silakan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.